Welcome back to Fun Rooms dan saatnya sekarang Mami Bos. Ya, udah lama nih udah lama lagi. Jadi kemarin gue sempat nonton film horor yang baru muncul, cuman karena gue abis booster sempat ada efek samping, jadi agak telat nge-reviewnya. Jadi gue nge-review film horor, genrenya horor di bioskop tentunya. Gue nonton di XX1 itu film menjelang maghrib atau ba'da asar, gak ba'da asar sih, menjelang maghrib. Jadi film ini gue tertarik karena marketingnya lumayan oke sih. Jadi gue terus ngeliat iklannya dia dan penasaran aja sih sama filmnya gitu kan. Dan gue nonton di hari pertama itu gue nonton di hari biasa di weekdays. Gue beli tiket on the spot, agak mepet sih, jam 4 kurang 15, dan gue itu dapet di kursi H21220, layar 120 baru gue. Nah itu hari pertama, dan yang nonton ABG. Banyak anak sekolah, jadi gak horor gitu kan. Jadi ada yang lucu, ada yang nyeletuk, ya gitulah kalau nonton sama anak BG. Jadi ya gue akan nge-review sama gue ceritain dulu sinopsisnya ya. Jadi menjelang maghrib ini ceritanya adalah 3 orang remaja yang sedang melakukan tugas akhir atau bikin tesis. Nah, mereka ini mahasiswa dan mahasiswi yang jurusannya psikologi. Jadi mereka mendapatkan tugas untuk meneliti atau membuat tesis tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, mereka membuat sinopsis ini mencari calon sumber data nih, calon ODGJ ini. Akhirnya mereka mencari dan dapatlah si pasien ODGJ ini yang dipasung. Jadi pasien ODGJ dengan penyembuhan atau dengan hukuman pasung. Nah, terus mereka mencari, akhirnya dapat si Nina, pemeran utamanya ini, yang akan menjadi pasien ODGJ dengan dipasung ini, dan dia diasuh oleh seorang nenek. Nah, nenek ini, si Nina ini hanya dipasung pada saat menjelang maghrib sampai subuh. Setelah subuh sampai mau maghrib, itu dia bebas, maksudnya dibawa keluar dari tempat pasungannya itu, gitu ceritanya. Nah, gue ceritain dulu nih. Ini produksi sutradaranya Helvy Kardit. Helvy Kardit itu dia pernah bikin film Bangku Kosong, Santet, sama Lantai 13, dan gue nggak tahu lagi, cuman itu doang yang gue dapat dari Google. Terus pemainnya ada Annette Edwarda. Itu dia sebagai Talia, mahasiswi cewek yang melakukan tesis. Terus ada Jeffrey Reksa sebagai Erlan, dia teman Talia yang juga kelompok untuk ngerjain tesis. Juga ada Fajar Kurniawan, dia sebagai Ahmad. Mereka bertiga jadinya tuh untuk mengerjain tesis. Lalu yang menjadi pasien ODGJ Novia Bahmit atau Novia Idol. Nah, asal lo tahu itu dia yang suaranya itu tinggi banget bang. Ya, gue penasaran sih sama aktingnya dia. Terus sama ada artis senior Tien Kadaryono, Tien Kadaryono. Gue nggak tahu bacanya Tien atau Tien Kadaryono, yang dia sebagai neneknya Nina, yang mengasuh Nina dan memasung Nina pada saat menjelang maghrib sampai subuh. Nah, jadi ceritanya itu alurnya itu adalah, gue sih alurnya dulu lah. Jadi alurnya itu si 3 orang mahasiswa dan mahasiswi ini mencari pasien ODGJ seperti yang tadi gue ceritain tuh pada saat sinopsis ya kan. Akhirnya mereka dapat ketemu sama si nenek ini yang mengasuh atau mempunyai cucu bernama Nina, yang dia mengidap ODGJ dan dia dipasung pada saat menjelang maghrib sampai subuh. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi kenapa dia sampai dipasung dan kenapa dia sampai terkena
ODGJ. Jadi ceritanya waktu pada saat dia kecil atau remaja itu dia pulang main nih, pulang main. Nah, kalau di kampung mitosnya kalau ada bambu melintang itu lu nggak boleh ngelangkain, coy. Kalau lu ngelangkain nanti lu akan bukan digondol, dirasuki atau diikutin setan. Nah, merinding gua. Diikutin setan. Nah, nanti kalau seandainya lu diikutin setan, nah bisa kesurupan atau bisa lu mungkin sakit-sakitan. Nah, si Nina ini termasuk yang diikutin sama tuh hantu. Serem amat ya. Di, diikutin sama tuh hantu, tapi setiap menjelang maghrib dia akan kesurupan, kayak ngeluarin darah, terus teriak-teriak. Makanya kenapa dia sempat dan dia harus dipasung di rumah pasung. Jadi rumah neneknya di sini, rumah pasungnya di depannya gitu. Jadi kalau si neneknya bisa ngantau si Nina ini, ya gampang, nggak jauh, nggak perlu order Gojek gitu. Terus, nah ada Bapak Harun ini gue nggak tahu siapa yang ngeranin. Jadi dia itu adalah kuncennya Nina yang bisa membuka dan memasang pasung si Nina. Nah terus datanglah si 3 pemuda itu ke tempatnya Nina. Selama dia meneliti itu banyak kejadian-kejadian aneh yang sangat di luar masuk akal menurut logikanya sih mahasiswa-mahasiswi psikologi ini. Jadi kenapa mesti dipasung, terus kenapa sebenarnya menurut mereka itu ada kejadian si Nina itu pinter banget dalam berbahasa, tutur bahasanya. Jadi ya namanya ODGJ ya kan, tiba-tiba pinter, tiba-tiba di luar akal ya kayak gitulah. Nah pada saat dia datang, si Nina masih biasa aja, datang biasa aja, terus si neneknya juga baik-baik aja. Nah neneknya ini baik aja. Jadi si 3 mahasiswi ini mungkin dalam film itu 3 atau 4 hari menginap di situ, dapat kamar lah untuk bermalam gitu ceritanya. Nah terus pada saat dia mulai nginep, mulai tuh kejadian-kejadian aneh. Terus tiba-tiba si Nina berpindah tempat. Aduh, ngerinding gue anjir. Males banget gue nge-review film horor. Gue takut, asli gue penakut orangnya. Takutan, gue kagetan lagi. Nah, di setelah mereka meneliti, ya kalau film horor kan ya sesuai dengan ininya, maksudnya kebiasaannya tuh ya syutingnya di situ-situ aja, jadi nggak banyak pindah-pindah tempat. Nah setelah dia ngobrol sama Nina, malamnya itu mereka mulai mengalami suara-suara teriakan-teriakan Nina. Mereka mulai aneh, kenapa mesti dipasung. Nah pada malam pertama sih dia biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah cuman hari keduanya dia mulai penasaran. Si Thalia ini sangat penasaran untuk masuk ke rumah bambu atau rumah pasung itu. Akhirnya dia buka kunci pada maghrib berikutnya ya. Dia buka kunci, tapi sebelum ngebuka tuh pintu ada orang jalan. Anjir. Udah merinding mulu gue. Jadi ada orang malu. Jadi ada orang jalan zet gitu. Akhirnya dia teriak balik. Enggak teriak, dia balik. Kabur. Tanpa ngomong kedua temennya yang terlelap ini. Jadi 2 cowok 1 cewek ya kan. Dia balik ke kamar tapi nggak cerita kalau dia main ke rumah pasung itu. Akhirnya besok paginya dia cerita kalau dia semalam ke rumah pasung, tapi ada seorang cowok, ada orang yang sekelibat di ruangannya si Nina. Sedangkan Nina kan otomatis dipasung. Kalau dipasung kan kakinya diikat, jadi nggak mungkin kemana-mana. Mulai tuh, masa sih? Ya udah, akhirnya mereka mulai ngobrol sama Nina. Terus mulai nih hantunya bermunculan nih. Hantunya bermunculan kayak di dia lagi ngobrol di kamarnya Nina, tiba-tiba dia main bola, bolanya masuk ke kolong kasurnya itu ada hantu muncul. Udah akhirnya teriak, tapi si Thalia ngumpetin kalau bahwa yang dia lihat itu hanyalah kecoa. Diketawain tuh sama teman-teman, mau kecoa doang tuh takut, padahal yang si Thalia lihat itu adalah hantu gitu. Nah udah tuh sore harinya si Nina main ke
hutan bambu. Jadi Nina nih sering banget nih main ke kebun bambu atau hutan bambu sebelah rumahnya. Diikutin sama si awalnya itu diikutin sama si Ahmad. Iya, diikutin sama si Ahmad. Diikutin sama Ahmad. Tiba-tiba si Nina itu kayak ngobrol sama bambu besar, sekumpulan bambu besar, ngobrol di situ, nyiramin air. Si Ahmad deketin, tiba-tiba Ninanya hilang. Muncul lagi udah bawa ular. Nah itu tuh kaget-kagetan gitu. Udah, terus akhirnya si Ahmadnya kabur. Udah, malamnya si Nina sama dan teman-temannya memberanikan diri nih untuk masuk. Ternyata pas dia masuk bawa kamera segala macem, itu kayak ada orang, kayak ya hantu maksudnya, kayak ada hantu. Terus tapi Ninanya hilang, dia kabur, Ninanya udah ada lagi. Ya, kayak gitu ceritanya. Udah tuh, pokoknya setelah dia di hari ketiga keempat itu udah mulai banyak kejadian-kejadian aneh. Dan akhirnya pada satu malam mereka itu ngikutin Nina ke hutan bambu bertiga ya, ngikutinnya bertiga bareng-bareng, ngelihat Nina sore hari tuh masuk ke sela-sela bambu. Set, ditungguin sampai habis maghrib. Diliatin tuh tempat keluar masuknya si Nina. Sampai maghrib si Nina nggak keluar-keluar. Padahal seharusnya sebelum maghrib si Nina itu harusnya udah masuk ke rumah pasung dan harus dipasung. Mereka heran dong. Mereka masuk bertiga, melihat tempatnya si Nina masuk, itu nggak ada tempat gede atau tembusan. Ninanya hilang, nggak pernah keluar. Padahal mereka bertiga ini standby melihat keluar masuknya Nina. Udah tuh, mereka bingung. Akhirnya mulai nih digangguin sama si hantu. Mereka bertiga, yang satu mencar, lari, kan dikagetin, kaget, lari bertiga mencar kemana-mana. Nah, si Ahmad kemana, si Nina kemana, si Erlan kemana. Terus si Erlan digangguin, Ahmad digangguin. Nah, Nina ini terjatuh kesandung sesuatu dan luka di sininya nih. Si Nina, Talia nih. Talia. Nina, Talia, Erlan. Aduh, nggak ada ingatan. Hampir mirip-mirip namanya. Nah, udah si Talia itu luka di jidatnya. Terus tiba-tiba ada yang nyembuhin si Talia ini. Tiba-tiba di bawah pohon jati atau pisang atau talas gitu lebar, lukanya ini udah sembuh dalam sekejap. Nah, si Talia bingung, tadi gue luka-luka di sini, luka gue besar, tapi tiba-tiba kok ada sembuh. Gue bingung siapa yang nyembuhin. Ini siapa yang nyembuhin. Nah, setelah itu mereka kembali ke rumah pasung dan Nina ada di situ. Kapan pulangnya itu Nina? Kan mereka saya nggak ngasih tahu. Kan tahu gitu bertiga itu nggak perlu ngasih tahu dong, nggak perlu nungguin dong. Ya kenapa nggak ngabarin gitu? Bro, guys, gue udah balik nih di rumah pasung. Kan enak di grup. Lagian nggak bikin grup WhatsApp sih. Nah, udah gitu setelah di hari itu mereka penasaran kok dia pingsan, kalau hantu jahat kenapa dia nggak dilukain si Talia, tapi kenapa disembuhin. Nah, udah gitu ya udah, akhirnya mereka makin penasaran. Siang-siang ketemu Nina, ngobrol, dan si Talia diajak sama Nina, dipanggil kan sama Nina. Talia dipanggil dengan bahasa itu ODGJ tanpa ada ini, cuma di gitu doang, kamu gitu nunjuk doang tanpa ada banyak ngomong. Udah gitu dia ikut. Tiba-tiba itu siang sih, teriak si Talia, wah ternyata si Talia dibawa sama Nina, diajak sama Nina ke kuburan leluhurnya atau ya ke kuburan leluhurnya. Nah, dari situ mereka bertiga ngomong sama si neneknya, nenek, kenapa sih nggak diikhlaskan saja si Nina, dalam artian tanpa dia harus dipasung, dibebasin aja gitu. Si nenek ini sangat sayang sama si Nina, dia nggak mau terjadi sesuatu sama Nina. Kenapa? Makanya si nenek ikutin anjuran orang pintar untuk dipasung. Jadi mungkin orang pintarnya ini S3 ya. Nah, habis itu udah tuh, hari itu mereka baik-baik aja. Si Nina juga nggak ada hal-hal yang bagaimanapun. Nah, akhirnya malam itu si siapa namanya
nenek itu mengikhlaskan untuk melepaskan si Nina secara bebas. Dia mau kemana pun, mau ke pohon bambu, atau mau pulang, atau gimana. Dibebasin, rumah pasungnya dirobohin. Dengan anjuran mereka bertiga itu, si nenek ikhlas, udah Nina terserah deh. Mau jadi apa, mau jadi dokter terserah, mau jadi pilot terserah, mau jadi kuli bangunan terserah, mau jadi kontraktor terserah, mau jadi pedagang cincau terserah, pokoknya bebas, lu ngapain aja nggak dipasung ya kan. Nah ternyata dengan kebebasan ini si Nina, ini aneh nih coy asli, dia pasien ODGJ, ke mitosnya itu ngelangkahin bambu terus jadi kesurupan atau diikutin hantu. Setelah bebas dia jadi tabib, bukan tabib sih, jadi kayak orang pinter yang bisa nyembuhin penyakit. Di endingnya kayak gitu, dia si Nina itu nyembuhin orang dipakai daun gitu ya, kayak tabib lah, kayak mantri, bukan mantri, tabib ya, yang di kampung-kampung yang biasanya jadi bukan paranormal apa ya, jadi tabib untuk penyembuhan penyakit. Itu sih endingnya. Nah pesennya itu di credit title itu, film ini tuh didedikasikan untuk ODGJ yang dapat hukuman atau penyembuhannya dengan cara dipasung. Nah mereka tuh si sutradara dan produsernya ini berpesan ya didedikasikan film ini untuk orang-orang yang itu. Sekarang gini, lu dedikasiin film ini buat orang ODGJ yang dihukum pasung. Dia kan nggak nonton film, jelas ODGJ, apalagi dipasung. Kan dipasung nggak bisa kemana-mana. Ya buat apa lu dedikasiin buat mereka? Mereka nggak aware juga. Yang lihat keluarganya pura-pura nggak tahu. Ya nggak apa-apa sih, gue appreciate lu buat kredit sama produser film ini. React gue soal film ini, setannya bohongan. Ya iyalah, nama film horor ya setan bohongan. Nggak, maksud gue kelihatan banget bohongannya, jadi nggak natural gitu setannya, walaupun gue belum pernah lihat yang beneran. Amit-amit nggak, belum. Dah. Terus Nina pasungnya, jadi pasung kan harusnya kan ngunci kaki ini kan ya, supaya dia nggak bisa kemana-mana kan. Ini lubang pasungnya nih gede banget segini. Jadi si kakinya itu bisa keluar. Tuh pasungnya bisa keluar. Harusnya kan kecil gini. Jadi kan nutup kan di pasungnya kan ini lubang kan. Jadi kalau masung ini tek gitu. Nah sekarang ngunci kan gini kan. Nah ini lubangnya gede banget nih begini. Jadi bisa keluar nih kakinya. Sebenarnya bebas. Terus pada saat dia dibaring diikat kainnya gitu si Nina, ini ikatannya nggak kencang coy, kurang kencang. Mungkin si Novia pas diikat ngotek ya, di itu dong diikat ini gua, tangan gua. Iya, tek, bentar, pas saudara kekencengan, longgarin dikit, kelihatan kurang kenceng, jadi nggak natural gitu. Nah terus rumah gubuk rumah gubuk yang pasungnya si Nina ini, dia bilang kan kasiannya udah bertahun-tahun apa 3 tahun gitu si Nina dipasung, tapi bambunya masih hijau. Kalau bambu 3 tahun dijadiin rumah itu udah coklat, udah tua, udah kenceng, bukan masih hijau, masih fresh, masih ya elah, masih hijau banget. Itu rebungnya masih ada tuh, bisa dimasak. Terus kepala botaknya si Nina yang kayak raptor di filmnya Alien tuh. Nah ini yang setengah nih kayak helm orang chopper gitu, apa orang street gitu. Jelek itu, sumpah. Pas sutradara jelek. Ini kritikan buat lo, ya semoga lo bisa bikin lebih bagus. Kurang bagus gitu. Masih bagusan cosplay yang jadi zombie tuh. Terus ya film ini sih pada saat gue nonton penuh, congrats. Terus dialognya kaku
aktornya juga kaku, nggak ada yang terkenal, cuma Novia doang, yang sisanya gue nggak terlalu kenal. Ya mungkin si Thalia pernah di FTV atau di sinetron, tapi gue nggak terlalu kenal, biasa aja gitu. Terus jadi ada segmen, ada, kok bahasanya apa gue lupa sih, ada frame di mana saat Thalia ke tempatnya Nina, rumah gubuk, terus dia masuk terus kaget teriak. Ceritanya kan si dua ini kan tidur terlelap nih, si temennya si Ahmad sama si Erlan teriak nih. Gue contohin ya, gue datang, gue jadi nggak usah lah, Thalia nih, ribet banget sih gue. Thalia nih datang teriak, wah, otomatis dua orang ini lagi terlelap bangun lari dong, tak. Kenapa Thalia? Dan nih itu normal. Ini kalau film ini enggak, datang Thalia teriak, wah, bangun, udah bawa kamera nih Ahmad, udah standby kameranya, standby, lagi tidur terlelap malam, udah nggak ngambil take, standby kameranya, nyalain kamera, set. Kalau gua jadi Ahmad, terdengar Thalia teriak, lari, ya Ahmad nggak? Kamera gua mana? Set, tek, nyalain, tek, terlu, nyalain dulu, tek. Itu butuh waktu untuk lari, dan lu langsung lari, langsung dapet, bawa kamera live, aneh. Terus apa ya? Sound efeknya oke. Ya karena di bioskop, karena bioskopnya yang bagus. Tapi oke lah, gue kaget dan tegang, oke dapat. Terus teknik pengambilan gambarnya dia ala-ala Paranormal Activity. Jadi ada kamera yang dibawa sama kamera SD juga, tapi bikin pusing, puyeng gue nontonnya. Ya karena gue pengen depan kali ya. Terus apa lagi ya? Kebanyakan sih ya oke sih, tapi filmnya kalau menurut gua nggak perlu ditonton. Ya kurang bagus. Bintang 2, nggak bintang 1 ya, bintang 2. Jadi ya selalu sih kalau menurut gue sih nggak usah tonton, kurang serem gitu aja dari gua. Mami Bos cabut. Semoga review ini sangat membantu untuk kalian tidak membuang-buang uang dan waktu di bioskop. Bye, Mami Bos.